Apakah diabetes mellitus itu? Nah, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang lebih dari batas normal. Nah, di mana batas normal dari kadar gula darah itu untuk gula darah sewaktu kurang dari 200, sedangkan untuk gula darah puasa itu kurang dari 126. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami penyakit diabetes mellitus? Nah, ada dua faktor risikonya. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Untuk yang bisa diubah, yang pertama itu kegemukan atau kelebihan berat badan. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, jadi yang kurang berolahraga. Kemudian kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Kemudian ada riwayat penyakit jantung dan dia tidak seimbang seperti sering mengonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan kurang mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah seperti usia yang lebih dari 40 tahun, kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus, dan ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Nah, setelah faktor risiko, apa saja sih gejala dari DM tersebut? Nah, ada dua gejala utama dan gejala tambahan. Untuk gejala utama, yaitu pasien-pasien DM akan sering mengalami kencing pada malam hari. Jadi pasiennya sering terbangun karena sering kencing, kemudian cepat lapar dan sering merasa haus. Untuk gejala tambahan, pasien-pasien DM akan mengalami penurunan berat badan yang tidak diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Kemudian sering kesemutan, biasanya pada kaki, pada tangan, kemudian pada wanita sering mengalami di daerah wanita itu merasa gatal sama sering adanya keputihan. Kemudian pasien DM juga sering mengalami bisul yang hilang timbul, kemudian penglihatan yang kabur, mudah lelah, cepat mengantuk, dan pada pria itu bisa mengalami impotensi. Kemudian diabetes tersebut tidak dapat disembuhkan, tapi bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana cara untuk mengendalikan diabetes mellitus? Ada 5 pilar untuk mengendalikan diabetes mellitus. Yang pertama itu edukasi. Jadi pasien-pasien DM itu harus mengetahui apa itu DM, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengontrolnya. Kemudian diet, pasien-pasien DM harus melakukan diet, yaitu wajib mengatur pola makan agar gula darahnya tetap terkontrol. Yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi melakukan aktivitas fisik atau olahraga 3-4 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit. Nah, apa aja aktivitas fisik yang bisa dilakukan? Nah, salah satunya itu jogging, jalan santai, sepeda, ataupun berenang. Kemudian minum obat. Nah, jadi pasien DM harus minum obat dengan rutin dan kontrol rutin ke dokter. Dan yang kelima itu melakukan monitoring gula darah. Jadi pasien DM harus melakukan pemeriksaan gula darah setiap bulan untuk mengetahui apakah gula darahnya terkontrol atau tidak. Nah, jika tidak dikontrol, apa bahaya pada pasien DM untuk jangka panjang atau komplikasi yang terjadi? Itu yang pertama bisa ke jantung, mengakibatkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua itu yang dapat terjadi di neuropati diabetik, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Kemudian pada mata menyebabkan retinopati diabetik sehingga penglihatan pasien DM itu banyak yang kabur. Kemudian pada ginjal, jadi ginjalnya bisa gagal ginjal dan mengakibatkan cuci darah. Untuk yang belum mengalami DM, nah apa aja untuk pencegahannya yang bisa dilakukan untuk mencegah seseorang itu tidak terkena DM? Nah, yang pertama itu mempertahankan berat badan ideal. Jadi nggak boleh gemuk atau berat badannya berlebih. Lakukan aktivitas fisik, kemudian makan makanan yang sehat, makan makanan sayur, buah-buahan, kurangi mengkonsumsi gula, kemudian lakukan tes gula darah HbA1c secara teratur untuk mengetahui seseorang apakah terkena diabetes atau tidak. Kemudian kelola stres dan hindari penggunaan alkohol, kemudian merokok,